Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Materi IPA kelas 9 semester 2. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Setiap benda, baik itu benda hidup maupun benda mati, tersusun dari molekul dan atom. Seperti contohnya manusia, es krim, atau air yang kita minum. Kita ambil saja contohnya yang sederhana, bahwa dalam 1 gram air itu terdiri dari 33 miliar triliun molekul air. Wah, banyak sekali ya. Atau dalam rumus kimianya yaitu molekul H2O. Molekul H2O itu jika kita pecah maka terdiri dari 1 atom hidrogen dan 2 atom oksigen. Jadi dengan demikian, atom itu adalah bagian terkecil dari penyusun unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Kita ambil contoh emas. Dalam emas itu terdapat atom yang memiliki sifat unsur emas. Sedangkan molekul itu adalah gabungan 2 atom atau lebih melalui ikatan kimia tertentu. Molekul dibagi menjadi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Perbedaannya, kalau molekul unsur itu terdiri dari atom-atom yang sejenis. Sebagai contoh hidrogen. Hidrogen itu tersusun dari 2 atom hidrogen. Dan oksigen berarti tersusun dari 2 atom oksigen. Sedangkan molekul senyawa itu terdiri dari atom-atom yang berbeda jenis. Kita ambil contoh air. Air itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Atau CO2 berarti terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Istilah atom pertama kali diajukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Demokritus pada tahun 460 sebelum Masehi, yang menyatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian, beberapa ilmuwan berpartisipasi dalam menyempurnakan teori atom. Teori atom yang pertama adalah teori atom Dalton. Pada tahun 1803, seorang ilmuwan yang bernama John Dalton mengungkapkan teorinya bahwa atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom berbentuk bola pejal, seperti ini bentuknya. Kemudian unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Kemudian atom-atom dapat membentuk suatu molekul melalui reaksi kimia. Namun, teori atom Dalton ini memiliki kelemahan bahwa beliau tidak dapat menjelaskan perbedaan atom-atom dengan unsur-unsur yang berbeda. Kemudian, beliau juga tidak dapat menjelaskan mengenai muatan listrik. Lalu, teori atom Dalton disempurnakan oleh seorang ilmuwan yang bernama J.J. Thomson pada tahun 1897. Beliau mengungkapkan teorinya bahwa atom merupakan bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron bermuatan negatif, seperti roti kismis. Modelnya seperti ini. Namun, J.J. Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan muatan negatif di dalam atom. Kemudian teorinya disempurnakan oleh Rutherford, sehingga muncul teori Rutherford. Beliau mengungkapkan bahwa atom terdiri dari inti, di dalamnya terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral. Kemudian di dalam kulitnya terdapat elektron yang bergerak mengelilingi inti. Modelnya seperti ini. Namun, Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Lalu teori atom Rutherford disempurnakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Niels Bohr pada tahun 1913. Beliau mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif.
elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut sebagai orbit. Nah, kemudian teori atom ini disempurnakan lagi oleh seorang ilmuwan yang bernama Erwin Schrödinger. Beliau mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang terdiri atas proton dan neutron dan bagian kulit yang terdiri atas elektron yang bergerak mengelilingi inti. Nah, perbedaannya di sini bahwa posisi elektron pada kulit atom tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian ditemukannya elektron. Nah, daerah dengan kemungkinan adanya elektron disebut orbital. Model atom Schrödinger ini seperti ini. Nah, jadi dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa atom itu adalah unit terkecil yang menyusun materi. Bagian-bagian elektron, bagian-bagian atom dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Bagian inti dan bagian kulit. Di bagian inti itu terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral alias tidak bermuatan. Sedangkan bagian kulit itu terdapat elektron, artinya yang bermuatan negatif. Nah, demikian pembahasan mengenai partikel, benda, dan makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.